Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita akan teruskan lagi kuliah sistem multimedia kita. Kemarin kita belum sempat bahas ini, kita lanjutkan mengenai transmisi gambar. Bagaimana sebuah gambar kita transmisikan tentunya akan melibatkan ukuran dari sebuah file. Gambar yang ditransmisikan kepada penerima melalui jaringan komputer itu memiliki ukuran yang lumayan besar ya, sehingga ini ada persyaratan jaringan untuk transmisi gambar. Intinya jaringan dapat mengakomodasi transportasi data dengan ukuran besar. Mungkin kalau dulu ukuran gambar itu tidak terlalu besar ya, karena keterbatasan pada jaringan. Jadi gambar itu diusahakan dalam ukuran kecil. Kalau sekarang jaringan Anda internet sudah bisa dapat dengan mudah di mana-mana ya, jadi bisa mentransmisikan gambar dengan mudah. Apakah gambarnya ukurannya mau 5 mega atau 10 mega itu sudah biasa gitu ya. Jadi saya rasa tidak masalah. Transmisi gambar memerlukan transportasi yang reliable, tidak bersifat time dependent, berbeda dengan audio atau video. Dia bergantung terhadap waktu, sementara kalau gambar tidak. Nah, ukuran gambar itu yang akan kita kirimkan tergantung dari ukuran dan formatnya. Dan kalau sekarang setiap Anda menggunakan seperti misalnya WhatsApp gitu ya, Telegram, Anda berkirim file gambar itu sangat banyak, dan saya rasa tidak masalah ya ukurannya. 5 mega pun tetap Anda download gitu ya. Beda dengan dulu yang dimana jaringan internet itu dirasa sangat mahal. Ya, kalau sekarang mungkin Anda bisa menerima gambar tentunya dengan sudah dikompresi oleh si WhatsApp-nya sendiri. Tidak seperti dulu mungkin ya. Dulu mungkin ada ya jaringan itu terbatas, Anda hanya kirim gambar lewat email, jadi benar-benar harus dikompresi dan munculnya juga sangat lama ya. Nah, kalau di WhatsApp, saya bukannya membandingkan merek ya, tapi kalau di WhatsApp itu gambar yang dikirimkan kepada pengguna, misalnya ini kita pakai WA, ada sebuah gambar Anda kirimkan ke pengguna lainnya, masing-masing menerima di dalam handphonenya. Kalau Anda download itu bisa diterima, kalau tidak akan dimasukkan ke dalam handphone Anda. Maksudnya apa? Sebelumnya pasti semua gambar akan dimasukkan ke dalam handphone Anda, tapi karena keterbatasan memori handphone yang kecil ya, harusnya ini ada proses downloadnya dulu ya untuk mendapatkan gambar tersebut. Nah, sementara kalau di aplikasi sebelah ya, katakan Telegram ya, dia simpan gambarnya itu di cloud, kemudian nanti penggunanya itu bisa mengakses gambar tersebut ke cloud. Jadi menurut saya justru ini lebih hemat kuota daripada di WhatsApp. Tapi WhatsApp juga tidak mau kalah, dia menambahkan fasilitas download hanya gambar-gambar yang mau diambil saja ya, itu lumayan ya. Oke, bagaimana cara menghitung ukuran gambar nanti akan kita bahas. Nah, gambar mentah raw image data transmission, kalau kita transfer data yang gambar mentah tentu ukurannya sangat besar ya, sangat besar, makanya ini harus dikompresi. Nanti kita bahas kompresinya ya. Nah, gambar tadi harus di-generate melalui video digitizer dan ditransmisikan, jadi bentuk gambarnya harus format digital. Kapasitas transmisinya ini ya, kapasitas transmisi adalah spatial resolution dikali pixel quantization. Misalnya saya punya gambar dengan resolusi 640 kali 480 pixel dengan pixel quantization, nah ini ya 8 bit. Spatial resolutionnya sudah disebutkan tadi ya,
640 kali 480. Maka transmisi yang diperlukan adalah ya 640 kali 480 dikali pixel quantization, yaitu 8 bit. Oke. Kalau misalnya mau kita ubah menjadi satuannya byte, karena 1 bytes itu adalah 8 bit ya. Ya, Anda ini bisa ubah saja menjadi 1 bytes. Jadi nanti harus jelas satuannya. Oke, seperti itu ya. Nah, nilainya adalah kalau kita pakai bytes, nilainya adalah 307.200 bytes, bukan rupiah ya. Bytes itu adalah kapasitas transmisi yang dibutuhkan. Nah, tadi gambar-gambar itu di-generate oleh video digitizer dan harus dikompres terlebih dahulu. Ya, ada proses kompresi di sini ya. Kompresi citra. Nah, kompresi itu adalah memampatkan tadi yang misalnya ukurannya besar, setelah dikompresi ukurannya menjadi lebih kecil dengan tidak mengubah isi dari gambarnya. Misalnya kalau gambarnya orang, ya dia akan tetap jadi orang gitu ya, setelah dia mengalami proses kompresi. Bukan di cropping ya, kalau di cropping beda lagi. Kalau cropping kita punya gambar segini, misalnya orangnya ada di sini, terus Anda mau crop, nah ini cropping, ininya kita buang, hilang. Itu bukan kompresi ya, itu cropping. Kalau kompresi ini dengan gambar yang asli atau yang raw setelah dikompresi tetap sama gambarnya dan ukurannya, tapinya tidak sama ya, ukurannya tentu akan berbeda karena sudah dikompresi. Nah, contoh gambar yang sudah dikompresi akan memiliki extension seperti contohnya JPEG ya, MPEG. Kenapa MPEG? Kalau misalnya ada motionnya berarti MPEG ya. Nah, gambar juga dipresentasikan melalui symbolic data representation sebagai image primitive. Ya, image primitive itu seperti lingkaran, itu primitif ya. Garis, itu bentuk-bentuk primitif. Kalau 3D-nya berarti misalnya sphere ya, bola ya, sphere, cube. Nah, itu adalah bentuk-bentuk primitif dari 3D. Kemudian ini kita jadinya bicara mengenai computer graphics ya. Jadi kalau computer graphics ya biasanya kita bahasnya mengenai image primitif. Jadi kalau bentuk dasar 2 dimensi itu ya kayak garis, rectangle, elips, dan titik ya, jangan lupa titik ya, dan seterusnya, poligon ya. Oke, kemudian kalau kita bicara transmisi berarti ujung-ujungnya waktu ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengirimkan gambar gitu ya. Ini misalnya saya ingin tahu berapa waktu yang diperlukan untuk mengirimkan gambar VGA dan SVGA dengan bit depth ya 8 bit, sementara SVGA nya bit depth-nya 24 bit color ya. Jaringan kecepatan 64 kbps, kilobyte per second, dan 1,5 megabyte per second. Nah, Anda harus tahu dulu resolusi dari VGA. Di sini ada informasi yang kurang, sebetulnya tidak kurang, hanya tidak disebutkan saja resolusi dari VGA dan SVGA. Ya, resolusi dari VGA adalah 640 kali 480, sementara SVGA itu adalah 1024 dikali 768, itu resolusinya. Sehingga sebelum tahu berapa waktu yang diperlukan untuk mentransmisikan gambar, Anda harus tahu dulu ukuran dari filenya. Untuk VGA
karena tadi 8 bit untuk kedalaman warnanya ya. Maka ukuran filenya adalah tinggal kita kalikan 60 kali 480 kali 8 bit. Ini ya, 2 juta sekian bit. Satuannya masih bit ya. Kalau mau byte berarti 640. Kalau byte, saya akan buat versi byte-nya di sini ya. Kalau mau byte berarti 640 dikali 480. Silakan Anda hitung ini berapa, satuannya menjadi byte. Sementara yang SPGA-nya 1024 kali 768 kali 24. Ini masih bit ya. Tadi kedalaman warnanya bit depth-nya 24. Ukurannya adalah ya 18 juta sekian bit. Kalau mau diubah ke byte, ini adalah berapa byte? Ya 24 bagi 8 adalah 3 bytes. Sehingga kalau mau ke bytes, Anda kalikan 1024 dikali 768 dikali 3 sama dengan berapa? Silakan hitung, sekian bytes. Oke, nah setelah tahu ukuran filenya, tadi ada kecepatannya sudah disebutkan ya, 64 kilobyte per second dan 1,5 megabyte per second. Itu kita bagi ya. Untuk VGA, gambar VGA tadi jawabannya ini ya, 2 juta sekian. Nah, supaya satuannya sama, tadi kecepatan yang pertama itu adalah 64 kilobyte per second. Jadi dia bisa menghantarkan 64 kilobyte per second. Diubah dulu, kilo itu berarti 10 pangkat 3, makanya dia menjadi 64.000 byte. Sama-sama byte, sama-sama byte. Ini kita bagi sehingga waktu yang diperlukan adalah 38,4 second. Untuk SPGA-nya juga sama, 64 kilobytes ini ya. Sama-sama byte sudah, ini kita bagikan 18 juta sekian dibagi 64.000, hasilnya adalah 294,912 second. Satuannya adalah second ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kecepatan yang lebih tinggi? Tadi untuk yang nomor berikutnya adalah 1,5 megabyte per second. Nah, kalau mega itu berarti 10 pangkat 6. Oke. Jadi di sini kita kalikan 1,5. Kita kali ya, 1,5 dikali 10 pangkat 6 bps. Hasilnya adalah ini ya. Ya, Anda bisa lihat tuh ya. Nah, tuh titiknya tuh. 1.500 byte. Oke, kita bagi. Ini bagi ini hasilnya 16 sekian second. Sementara SPGA tadi ukurannya 18 juta sekian bytes dibagi 1.500 bytes ya. Kita bagi hasilnya 12,5 sekian per second. Second ya. Oke, jadi ini adalah kecepatannya ya, kecepatannya. Lihat dengan kita bandingkan ya, 64 kilobyte per second versus 1,5 megabyte per second. Lebih cepat yang 1,5 megabyte per second tentu saja ya, karena dia kecepatan pengiriman datanya per secondnya bisa mengangkut lebih banyak data.